Oke Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa banyak sekali potensi dari 50 kabupaten, 50 kota gitu. Halo, selamat datang kembali di Oda Talks, masih bersama saya Irma. Hari ini kembali kita kedatangan tamu spesial yang penuh. Beliau sosok yang sangat inspiratif, banyak sekali prestasi yang telah beliau raih, dan beliau ini sosok pemimpin yang sudah teruji sejak dini, dari beliau menjadi kepala desa, jadi anggota DPRD, lalu anggota DPRD provinsi, ketua DPRD, dan sekarang beliau terpilih sebagai Bupati 50 kota. Kita sambut bersama Bapak Safarudin Datuk Bandaro Rajo. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Ma, selamat hadir di sini. Iya, terima kasih nih Pak. Sebelumnya saya ucapkan Bapak sudah mau hadir nih berbincang-bincang bersama kita di Onda Talk. Ini tuh tempatnya untuk kita jadi tahu nih Pak, daerah mana saja, kepala daerahnya siapa, sosoknya bagaimana. Jadi di Onda Talk ini kita sekali memperkenalkan nih bagaimana sih 50 kota ini, apa sih, ada apa sih di 50 kota ini. Nah sekalian nih nanti Bapak mempromosikan keunggulan-keunggulan 50 kota. Oh ya, kebetulan nih Pak, sekali lagi saya ucapkan juga selamat kepada Bapak sebagai Bupati terpilih yang baru saja dilantik. Ini amanah yang luar biasa ya Pak, amanah besar, apalagi di masa pandemi ini nih Pak, tantangannya berlipat-lipat nih untuk menjadi seorang kepala daerah. Oke Pak, pertanyaan pertama nih Pak, kita mau tahu nih apa keunggulan 50 kota, apa sih Pak produk unggulannya, bagaimana Pak, bisa diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Irma dan rekan-rekan kru yang telah hadir di sini, dan kami merasa terhormat juga bisa hadir di sini. Terima kasih Bapak. Menyampaikan program-program ataupun visi misi daerah kami yang kami baru dilantik pada tanggal 26 Februari yang lampau. Saya sebenarnya jadi bupati ini memang baru, tapi saya telah meniti karir memang sejak bawah. Saya pernah menjadi sekretaris nagari, karena desa itu kalau di Sumatera Barat namanya nagari. Nagari ya Pak, sekretaris nagari itu sekdes ya Pak ya, kalau sekarang. Sekdes sekarang. Dan setelah itu diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa. Dalam usia 26 tahun saya telah terpilih menjadi kepala desa. Waktu itu. Jadi berturut-turut 2 kali saya jadi kepala desa terpilih, dan tahun 92 saya telah menjadi anggota DPRD di kabupaten. Oke, luar biasa nih Bapak. 92, 97, 97, 99 dan 1924. Dan 2009 saya kembali terpilih karena waktu itu dilakukan pemilihan suara terbanyak. Dan alhamdulillah saya suara terbanyak di kabupaten saya dari sekian ratus calon. Dan alhamdulillah saya waktu itu mendapat wakil ketua DPRD. 2014 saya coba lagi, alhamdulillah terpilih lagi dengan suara terbanyak. Dan pada waktu itu saya terpilih menjadi anggota DPRD dan langsung menjadi ketua DPRD Kabupaten Kota. Tahun 2019 saya coba meniti karir naik tingkat mencalon anggota DPRD provinsi, dan alhamdulillah terpilih jadi anggota DPRD provinsi. Dan karena saya cita-cita ingin membangun daerah itu lebih baik, jadi anggota dewan sudah saya coba, jadi kepala desa sudah saya coba, maka justru karena itu saya terinspirasi untuk menjadi bupati kota. Maka alhamdulillah, mungkin ini amanah rakyat, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kami terpilih dari 4 pasang bakal calon. Adapun visi dan misi kami mewujudkan 50 kota yang madani, beradat dan berbudaya, dalam kerangka adat sandi syarak sandi kitabullah. Itu visi. Untuk pelaksanaan visi itu ada 5 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, yang berlandaskan keimanan. Yang kedua, kita
pertumbuhan ekonomi sektor real yang punya kekuatan unggul tingkat lokal dan regional. Yang ketiga, mendorong pemerintahan negeri atau pemerintahan desa sebagai poros pembangunan daerah. Yang keempat, melaksanakan reformasi birokrasi atau meningkatkan pelayanan publik dengan reformasi birokrasi sektorial. Yang kelima, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur. Itu misi kita, visi kita itu. Namun ada 4 prioritas di kabupaten kota yang akan kita utamakan. Yang pertama, Kabupaten 50 kota ini sudah berdiri lama, tapi sampai saat ini kita belum mempunyai kota. Namanya Kabupaten 50 kota, tapi tidak punya kota. Ini unik. Jadi justru karena itu sekarang kita akan fokus IKK Ibu Kota Kabupaten. Ibu Kota Kabupaten kita itu dilalui oleh ruas jalan nasional. Itulah sekarang yang kita perjuangkan pada pemerintah pusat, bagaimana kita bekerja sama dengan Menteri PUPR dan juga Bappenas untuk bisa nanti anggaran untuk pembangunan kota ini bisa kita pergunakan melalui APBN. Yang kedua, yaitu pembangunan infrastruktur. Kabupaten 50 kota ini sebanyak lebih 1.100 km jalan kabupaten, yang pada saat ini bolehlah dikatakan yang baik itu baru 450 km. Banyak kurang ya Pak? Iya, 450 km itu yang tidak baik. Yang tidak baik. Yang tidak baik. Jadi 55% baik dan 45% kurang baik. Jadi kita akan memfokuskan itu sesuai dengan arahan Perintah Jokowi, Pak Jokowi waktu kami rakor dengan 180 kepala daerah kemarin, arahkan fokus pembangunan. Jadi yang pertama ibu kota kabupaten, yang kedua infrastruktur jalan, yang ketiga itu pariwisata. Karena di 50 kota itu banyak objek wisata. Pak, apa aja banyak. Pak? Ada Lembah Harau, ada Rumah Gadang 1000 Gonjong. Yang kemarin kami dapat penghargaan dari ajang pesona Indonesia di NTT. Kita juara 2 desa adat terpopuler nasional. Alhamdulillah. Dan selanjutnya itu berkaitan dengan pertanian. Pertanian, potensi ayam petelur dan ayam pedaging di 50 kota ini lebih kurang 20 juta. Ayam pedaging kita ada 12 juta, ayam petelur ada sekitar 7 juta lebih. Ini harus memakai pakan jagung. Jadi kebutuhan jagung inilah nanti yang akan kita programkan sebagai proyek unggulan. Kita akan buka lahan baru lebih kurang 20.000 hektar lahan jagung. Jadi kami tadi hari Selasa sudah bertemu dengan Menteri Pertanian SDL, dan tadi kami juga telah bertemu dengan Direktur Pembibitan dan beliau support. Inilah langkah-langkah yang akan kita programkan di masa-masa yang akan datang. Berkaitan dengan produk-produk unggulan kita, di 50 kota itu juga ada gambir. Gambir. Ya, kalau di Jakarta kan ada jalan gambir. Tapi orang Jakarta sudah pasti tidak tahu gambir. Apa itu gambir? Iya betul. Gambir itu produk unggulan kita ada di Indonesia. Seperti apa Pak? Ya, ada di Indonesia, adanya cuma di Sumatera Barat. Dan adanya di Sumatera Barat cuma di kabupaten kota yang unggul. Nah, ini juga pada saat ini kita telah undang Wakil Menteri Perdagangan kemarin, Pak Jerry Semoga, datang ke 50 kota dalam rangka bagaimana kita petani gambir dan zat-zat yang terkandung di dalam gambir ini bisa kita olah sendiri, karena pada saat ini diolah oleh orang luar negeri, terutama toke-tokenya datang dari India, dia yang mempatenkan. Jadi ini proyek unggulan kita. Itu ya Pak ya. Jadi memang ini juga salah satu kecerdasan seorang pemimpin ya untuk mengetahui produk-produk unggulan daerahnya. Karena ketika pemimpin itu tahu dan paham apa itu produk unggulan daerahnya, tentunya ini bisa digali terus kan Pak, menghasilkan PAD, bisa meningkatkan ujungnya tetap untuk mesejahterakan rakyat ya Pak ya.
Oke Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa banyak sekali potensi dari 50 kabupaten, 50 kota nih. Kabupaten 50 kota ini yang ternyata banyak sekali produk unggulannya nih yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Berkaitan dengan kondisi sekarang Pak di masa pandemi. Tentunya bukan hanya 50 kota tapi seluruh Indonesia, seluruh dunia ini mengalami penurunan secara ekonomi kan Pak. Nih tantangan Bapak ini untuk memimpin 50 kota ke depan adalah salah satunya untuk meningkatkan perekonomian nih selama masa pandemi ini yang terkena dampaknya maupun ke depan bagaimana nih Pak terobosan-terobosan yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di era pandemi ini. Karena 50 kota itu luas, lebih dari 3.354 km persegi. Luas sekali ya Pak? Ya, luas sekali. Di sebanyak 13 kecamatan dengan 79 desa atau nagari. Maka ada kecamatan Kapur 9 yang luasnya sangat luas, dan di situ potensi alamnya masih asri dan lahan-lahan tidurnya banyak. Untuk meningkatkan perekonomian kita di dalam rangka pandemi COVID sekarang, di samping kita kembali kepada usaha jasa dan tenaga kerja dan jasa, kita tentu saja harus kembali ke pertanian. Iya, ke pertanian ya Pak. Ke pertanian. Maka justru karena itu nanti sore kita akan bertemu dengan seorang petani milenial. Siapa itu Pak? Kita ada orang di pertanian tadi memperkenalkan. Nanti sore kita akan bertemu dengan petani milenial yang akan ingin datang ke 50 kota untuk mengembangkan jagung. Karena jagung ini, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kalau jagung ini berkembang di Kabupaten 50 kota, maka lebih kurang sekitar 700 miliar uang itu akan berputar. Karena kalau kita buka lahan 20.000 hektar, kali pengelolaannya itu lengkeringnya 35 juta satu hektar, kali 20.000. Ini kan perekonomian akan bergerak. Jadi dengan sendiri petani-petani juga akan bangkit. Maka bagi pengusaha-pengusaha lain juga akan ikut berinvestasi di sana. Karena yang paling penting ada ketersediaan lahan kita. Ini yang kita pikirkan sekarang, bagaimana kita dapat melaksanakan pembukaan lahan untuk jagung ini betul-betul terwujud. Kami tadi dengan salah seorang Pak Direktur di Kementerian Pertanian juga sudah bilang, Pak Muhammad Ismail, katanya nanti bibit kami sediakan dan kita bisa bekerja sama dengan memanfaatkan KUR. Karena pesan Jokowi kan itu, pesan Presiden itu, KUR ini harus diselamatkan, harus bergerak ekonomi petani. Ini akan kita usahakan nanti setelah pulang di sini kita bikin konsep yang matang. Nanti kita ajukan kembali ke Menteri. Setelah ini nanti sah, kalau bisa kami mengharapkan ini pembukaan lahan jagung 20.000 kami menjadi proyek strategis nasional. Karena Pak Menteri kemarin kalau di bawah 1.000 nggak usah, di atas 1.000. Ini tujuan kita. Jadi di situ kita dalam rangka penanganan COVID kembali ke pertanian. Dan di samping itu, bagi orang-orang yang bergerak di bidang jasa ataupun kuliner, kita dorong dia melalui KUR. Nanti kita mohon bantuan untuk mempergerakkan ekonominya. Sehingga nanti ada bentuk kuliner. Kalau di 50 kota itu kan ada rendang. Rendang ya Pak ya, khas juga di 50 kota. Rendang nih masakan terbaik sedunia. Masakan terbaik sedunia. Nah, ini juga harus kita kembangkan. Juga ada kuliner-kuliner lain seperti kerupuk ubi. Banyak di 50 kota. Dan juga ada anyaman-anyaman tradisional. Tapi sayang sebenarnya karena kita wawancara hari ini kita tidak punya persiapan. Ini langsung ya Pak ya? Iya, ini langsung. Kami kemarin baru dari Sulaman Anyaman itu. Nanti bisa ya Pak, nanti kita nanti bisa kita promosikan. Nanti kita harga murah tapi sangat bermanfaat. Namanya bagi masyarakat di sana, kalau ingin sampah plastik berkurang, pakailah kambui mensiang. Karena kambui ini sejenis tas yang terdiri dari mensiang. Jadi bahan alami. Jadi ini memang ramah lingkungan.
Nah, ini yang akan kita gerakkan bersama-sama. Dan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Iya. Sebagai bupati baru nih Pak, yang diberikan kewajiban untuk segera melakukan penyederhanaan birokrasi di Pemda, ini gimana nih Pak? Bupati baru tapi harus menyederhanakan birokrasi nih di Pemda. Pendapat Bapak bagaimana nih? Karena ini merupakan peraturan presiden, kita harus tetap melaksanakan. Oke. Dan kami datang ke Kementerian Dalam Negeri dalam Dalam hal itu ya Pak? mengkonsultasikan itu. Tadi kami sudah bertemu dengan Pak JK. Iya. Beliau sudah sampaikan petunjuk-petunjuk dan arahan kepada kami. Dan kita memang ingin cepat bekerja. Oke, ini Bapak nih langsung datang loh Pak. Iya. Bupatinya yang langsung beliau sangat fokus nih di bidang Iya. birokrasi ya Pak. Iya. Karena kita ingin penyederhanaan reformasi birokrasi karena sudah harus, dan karena kadangkala di daerah memang ada pekerjaan yang lamban. Iya. Jadi kita merasakan kalau kita datang ke pusat, Iya. dan juga adanya penambahan pegawai ini yang tidak prosedural. Maksudnya begini, karena banyak sekarang tenaga harian lepas lah Iya. namanya. Iya. Sebenarnya sudah tidak boleh, tapi masih diangkat nih. Tapi ada cara-cara lain. Iya. Tapi akhirnya bisa membengkak pada APBD kita sendiri. Itu jika tidak ditekan, memang ditekan. kebutuhannya malah jadi tidak sesuai Tidak sesuai. keperluan daerah ya Pak ya. Prosedur. Yang kedua, karena di waktu kami dapatkan adanya jabatan-jabatan kosong. Iya. Jadi dengan kalau ada jabatan yang kosong berarti kan struktur tidak bergerak. Iya. Pada jabatan eselon 4 atau 3 kan dia yang bekerja. Itu yang kosong. Jadi kalau kami di 50 kota sampai saat ini ada sekitar 80-an jabatan yang kosong. Ada 80 jabatan Iya, yang kosong. termasuk jabatan tinggi pertama. Setingkat eselon 2, 8 itu orang. kepala perangkat daerah ya Pak. Padahal sangat vital di perannya dan sangat harus vital. segera diisi nih. Kosong. Nah ini tugas Bapak nih sebagai bupati baru. Tugas. Memang kita akan segerakan ini. Iya. Kami tadi sudah dapat lampu hijau dari Pak Kementerian. Iya. Tergantung bupati mana yang dulu kan. Iya, ini kan karena kebijakan harus selama 6 bulan ya Pak ya. Iya. Sebelum 6 bulan kayak harus izin menteri ya dalam pelaksanaan mutasi ataupun pengangkatan pejabat struktural. Ya, ini yang akan kita laksanakan. Oke. Setelah pulang di sini kita langsung Oke, Bapak langsung tancap gas. langsung tancap gas. Oke, Pak. Sekarang harus garcep garpus. Gaspol. Gercep gaspol. Oke, Bapak Bupati ini slogannya gercep gaspol ya Bapak. Berlari kencang ya Pak. Ya, harus lari kencang. Iya. Apalagi jabatan kita cuma 3 tahun 8 bulan. Itu pun tantangan lagi nih Pak. Selain pandemi, penyederhanaan birokrasi, waktunya pun hanya 3,5 nih. Iya. Iya kan Pak. Jadi untuk membuktikan ini pun polanya nggak mungkin sama ketika Bapak susun visi misi yang 5 tahun kan. Oh, nggak bisa. Iya. Gimana Pak nih? Terobosan-terobosan atau inovasi Bapak nih untuk menghadapi masa jabatan yang ternyata jadi kurang lebih ya hampir ya setengah lebih lah ya Pak. Cuman intinya kan jadi terpotong lumayan nih, cukup banyak waktunya. Jadi yang paling penting bagi kita 4 poin tadi yang kita Iya. awali dulu. Pembangunan IKK. Kalau belum siap masa kepemerintahan, tapi ada fokusnya, ada konstruksi awalnya, ada dasarnya. Jadi pemerintahan ke belakang nanti bisa melanjutkan. Itu yang penting. Yang kedua, masalah infrastruktur. Kita nanti akan utamakan pembangunan infrastruktur. Pariwisata maju kalau infrastrukturnya maju. Iya. Ada. Iya. Pertanian maju kalau infrastrukturnya ada. Kesemuanya tergantung pada infrastruktur. Memang penting. Jadi arahan pemerintah pusat Pak Jokowi kepada kami juga itu. Jadi kita tidak perlu membangun ini terlalu banyak ini itu lain sebagainya, tapi tidak fokus. Jadi itu yang kita fokuskan supaya ada yang kita tinggalkan nanti selama jadi bupati. Iya. Termasuk konsep saya selaku bupati bahwa tidak akan memberikan hukuman jabatan kepada orang-orang yang biasanya tidak memilih kita. Oke. Ya ini Jadi- politik ya Pak. Jadi bagi saya yang paling penting ASN ini nyaman dia di hadapan kita. Oke. Kalau dia apakah dia memilih kita dan lain sebagainya, kita tidak pikirkan itu. Oke. Tapi yang paling penting bagi kita bagaimana sumber dayanya, bagaimana kompetensinya, bagaimana latar belakang pendidikannya, apa dia bisa ditempatkan di situ atau tidak. Kalau dia bisa ditempatkan di situ, ngapain kita pikirkan yang lain?
Dia yang akan membantu kita nanti. Iya, tadi Bapak, saya tertarik dengan penyampaian Bapak tadi, hukuman jabatan. Iya. Hukuman jabatan ini kan salah satu, mungkin Bapak sudah terbiasa nih Pak sebagai kepala desa, sebagai ketua DPRD, Iya. kabupaten 50 kota maupun di provinsi juga ya Pak. Nah ini kan dalam etika berpolitik nih Pak, Iya. kita tidak bisa hindari nih orang ketika Bapak sebagai kepala daerah tentu ada pihak yang memilih maupun Iya. tidak. Dan mungkin walaupun sejatinya seorang ASN tidak boleh berafiliasi dengan politik manapun, tapi Iya. mungkin Bapak pasti tahu kan si A, si B gini. Jadi di lingkup kepala daerah yang baru diangkat nih ada dikenal dengan namanya balas jasa. Iya. Tidak hanya balas jasa Pak, tapi ada juga balas dendam nih Iya. untuk yang tidak memilih. Ini menurut Bapak bagaimana Pak? Sikap Kita- Bapak untuk menghadapi ASN yang dinilai seperti itu. Kita balas jasa, kita tempatkan ASN ini sesuai dengan kemampuan. Oke, terlepas itu ya Pak, Iya. siapapun ya sekalipun Tidak. dinilai dia tidak. Nah. Oke. Istilahnya meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan pekerjaan kepada ahlinya. Oke, ya. Itu menurut agama Islam juga ada. Iya, begitu. betul. Berkaitan dengan balas dendam, mungkin itu masyarakat kita kan tidak sadar sebenarnya Iya. bahwa urusan demokrasi itu cukup 1 kali 5 tahun. Iya. Jadi kalau kita rendeskan nanti kepada penempatan jabatan, bagaimana nanti? Orang punya kualitas, tapi karena dia tidak memilih kita, akhirnya kita tidak beri jabatan. Yang rugi bukan kita, tapi daerah secara keseluruhan. Iya, wow. Jabatan ini apalah? Kan cuma 5 tahun, apalagi kita 3 tahun 8 bulan. Iya. Tentu saja kita ingin ada yang kita tinggalkan nanti di waktu kepemimpinan kita. Dan alhamdulillah saya juga berpasangan dengan seorang anak muda. Oh ya Pak. Nah, umurnya baru 33 tahun. Wih, masih sangat muda ya Pak. Nah, dia Rizky Kurniawan namanya. Oh, jadi seimbang lah nih. Nah, Sebagai penyeimbang. milenium dan milenial. Iya, milenial betul. Bapak memang gercep dan gaspol ya. Oke Pak, balik lagi ke penyederhanaan birokrasi nih Pak. Di 50 kota tahapannya bagaimana nih Pak? Apa saja yang disederhanakan, lalu tantangan apa nih Pak? Apakah banyak nih Pak ASN yang keberatan karena image melekat struktural? Bapak sudah biasa di birokrasi, tentunya tahu orang pasti ngejar-ngejar nih jabatan struktural. Apalagi image fungsional ini kan masih terasa kurang menarik untuk ASN ini Pak. Bagaimana cara Bapak untuk menyampaikan ke ASN kalau Kita sudah sampaikan kepada ASN baik dalam rakor ya. maupun dalam penerimaan upacara, kita berikan arahan bahwa ASN ini ditentukan oleh aturan dan peraturan, Iya. tidak ditentukan oleh perasaan. Oke, Nah. jangan baper ya Pak ya? Iya. Nggak boleh baper. Boleh baper. Oh, saya sudah berpengalaman, tahu-tahu jabatan kosong. Padahal aturan. Jadi kalau kita memimpin ini berdasarkan perasaan, Pak. Iya betul. Jadi justru betul. karena itu kita harus memimpin daerah ini dengan peraturan, bukan dengan perasaan. Kalau kita dengan perasaan, oh itu keluarga saya, itu diangkat. Iya betul Pak, betul. Nah. Oh, jadi nggak ngaruh nih ya Bapak ya, mau anak siapa? Anak mau siapa? Sepupu saya, mau Oh, apa saya? Oke, jadi siapa yang berprestasi di 50 kota, semangat Pak Bupati pasti akan mengangkat dan memberikan apresiasi ya. Iya, betul. Oke. Ada tantangan nggak nih Pak gejolak di 50 kota nih dalam penyederhanaan birokrasi ini? Nggak ada nampaknya. Mereka manut ya Pak ya? Tergantung kita memberikan edukasi, Oke. pendidikan politik Iya. berkaitan dengan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan. Oke, iya. Tapi kalau ini tiba-tiba tanpa kita sosialisasikan kaget. Jadi syukur saudara pada saat ini kan masih ada waktu sampai bulan Juni. Dapat informasi sebentar ini sampai bulan Desember Iya, bisa. betul. Karena ada jabatan administrasi dan pengawas. Dulu kan namanya eselon 3, ada eselon 4. Iya. Nah, semua punya jabatan, ada tunjangan dan lain sebagainya. Iya. Dapat fasilitas mobil dinas dan lain sebagainya. Iya betul. Dan itu yang diharapkan. Tapi sebenarnya syukur karena berkaitan dengan aset-aset, kadang daerah ini kan tidak terawat. Iya. Nah, jadi kalau disederhanakan birokrasinya, maka belanja birokrasi itu kan bisa berkurang. Nah, kita akan memacu semangat kerja yang paling penting. Oke. Nah, jangan-jangan pegawai itu bekerja nanti karena dia melihat ada proyek di situ. Iya. Mana yang menguntungkan ya Pak? Mana yang menguntungkan? Oh, saya biar di sana Pak
Bupati karena ada kegiatan. Mungkin saya tidak akan mengangkat orang seperti itu. Iya. Karena dia bukan loyal dengan Bupati, tapi dengan kerjanya. Iya. Itu yang kita cari. Jadi komitmen ya Pak, Ya, komitmen dan integritas dia dalam bekerja. Oke nih Pak, perbincangan kita ini tidak terasa nih Pak, waktunya sudah sedikit lagi. Ini pertanyaan terakhir Pak, harapan-harapan apa saja nih Pak sebagai Bupati 50 kota ke depannya yang akan Bapak capai, yang mungkin saat ini masih di awang-awang nih Pak, yang segera akan Bapak laksanakan untuk masyarakat 50 kota? Harapan kita pada saat ini yaitu akan menyampaikan potensi Kabupaten 50 kota ini kepada pemerintah pusat dan kepada investor untuk bisa berinvestasi di 50 kota. Karena Kabupaten 50 kota itu APBD-nya lebih kurang 1,3 triliun lebih. Tapi biaya pegawai kita ASN sana. Iya, banyak. Jadi belanja langsung tidak berapa. Jadi apalagi belanja modal. Maka justru karena itu ini yang kita sampaikan pemerintah pusat, bagi kita yang infrastruktur kita panjang, termasuk irigasi untuk meningkatkan pertanian, ini yang kita mintakan nanti bantuan dari pemerintah secara nasional. Jadi kita mendorong ada hendaknya program strategis pemerintah pusat untuk Kabupaten 50 kota. Itu yang pertama. Yang kedua, di 50 kota itu sekarang telah dibangun Monumen Bela Negara. Monumen Bela Negara ini merupakan pusat pemerintah darurat Republik Indonesia. Tahun 1949. Waktu itu Bung Karno dan Hatta kan ditawan oleh Belanda. Vakum pemerintahan. Maka di sanalah Safruddin Prawira Negara memproklamirkan bahwa negara Indonesia masih ada. Atas perjuangan ini masyarakat dan juga atas hak penghargaan pemerintah sekarang telah dibangun di sana Monumen Bela Negara. Ini proyek strategis nasional. Kami sudah 2 kali rapat dengan Menko Polhukam, dengan beberapa kementerian sosial, PUPR, Bappenas, Keuangan, Pendidikan. Jadi ini akan dikerjakan secara bersama-sama untuk menjadikan proyek monumen nasional ini bisa terwujud. Karena sekarang sudah ada APBN yang di atas dan itu juga kita harapkan nanti pemerintah akan cepat merealisasikan itu. Mungkin itu kira-kira. Pak, jadi harapannya luar biasa nih Pak. Intinya Bapak ini kepala daerah yang sangat cerdas, mengetahui produk unggulan, potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten 50 kota. Selain mungkin Bapak memang track recordnya sebagai sudah dari lahir nih memimpin, dari kepala desa, ketua DPRD, dan sekarang bupati. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk perbaikan dan kesejahteraan masyarakat di 50 kota, terutama di peningkatan ekonominya. Bagaimana 50 kota nanti diharapkan bisa menjadi tujuan wisata nih Pak. Jadi di Indonesia ini yang dicari, yang dikenal tidak hanya Bali, tapi ke depan mudah-mudahan 50 kota juga terkenal di seantero jagat nih Pak. Jadi bisa dikenal. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak semua dapat terwujud, semua harapannya tentunya untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat di Indonesia, khususnya di Kabupaten 50 kota. Terima kasih Pak Bupati, kesempatannya luar biasa sekali perbincangannya. Terima kasih sharing ilmunya. Ini mungkin bisa diadop di daerah lain, bagaimana cara-cara Bapak memimpin, inovasi-inovasi Bapak, terobosan Bapak untuk meningkatkan, memunculkan potensi daerah ya Pak. Terima kasih banyak Pak Bupati, salam sehat selalu. Kita jumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih Pak. Kami pun terima kasih sebagai penutup closing pada saat ini. Selama 2 bulan kepemimpinan kami telah bertemu dengan 6 menteri. Iya, luar biasa ya. Menko Polhukam, Kepala BNPB Pak Dodi Marrado, Sandiaga sudah saya presentasikan masalah wisata di kantornya. Pak Sabso Menwarsa, Kepala Bappenas sudah datang ke 50 kota. Udah pas nih. Iya. Pariwisatanya, Bappenasnya sudah datang. Yaitu Pak Trengganu, Menteri Perikanan KKP, karena kita ada ikan lokal yang akan kita kembangkan. Ada juga ya Pak selain pertanian? Ada. Ada juga dari perikanan. Ikan dewa namanya. Bagus. Jadi Menteri Perikanan KKP juga datang.
yang terakhir kemarin dengan Menteri Pertanian. Di Selasa 6 Menteri Sosial. Penonton setia Orda Talk, ini perbincangan yang sangat inspiratif, sangat banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pemaparan tadi, penjelasan Bapak Bupati 50 kota tapi belum ada kotanya ya Pak. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya. Salam sehat selalu, see you.